Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang beriman, kali ini kita akan mengisahkan suatu kisah nyata dari seorang kiai yang bernama Ahmad Masduki Mahfud. Salat dan solawat adalah dua senjata Kiai Ahmad Masduki Mahfud. Tiap menerima aduan masalah dari masyarakat, ia selalu berwasiat untuk membaca sholawat minimal 1000 kali setiap hari dan 10.000 kali setiap malam Jumat. Suatu ketika ia mendapat gangguan jin di sebuah masjid tempat belajarnya, sehingga selama 3 hari Kiai Masduki muda merasa ingin banyak makan, tapi anehnya tidak bisa buang hajat. Di hari keempat tubuhnya pun sangat panas, dan saat itu juga beliau berpesan kepada adiknya, "Dik, nanti kalau aku mati tolong jangan bawa pulang jenazahku ke Jepara, tetapi dikuburkan di Jogja saja." Pinta Kiai yang wafat pada 1 Maret 2014 tahun lalu. Kiai Masduki datang ke Jogja berniat untuk mondok. Beliau khawatir sahidnya hilang jika wafat di Jogja, namun jenazahnya dimakamkan di Jepara. Sontak saja adiknya semakin khawatir kondisinya. Maka diajaklah sang kakak menemui seorang kiai. "Mari kita pergi ke kiai itu, kiai yang Mas biasa ngaji di hari Ahad." Kiai Masduki menerima ajakan adiknya. Pergilah beliau bersama adiknya dengan naik becak dan sampai di rumah Pak Kiai yang dimaksud pukul 1 malam. Ketika beliau datang, pintu rumah Pak Kiai masih terbuka. Tentu tengah malam itu sang tuan rumah sudah tidak melayani tamu, karena sejak pukul 10 malam adalah waktu khusus Pak Kiai untuk ibadah kepada Allah. Karena melihat Masduki muda yang datang di tengah malam dengan keadaan payah, Kiai pun mempersilahkan Masduki muda beristirahat di rumah. Masduki muda pun tertidur di rumah Kiai itu. Baru beberapa jam di rumah Kiai, tepatnya pukul 3 malam, beliau terbangun karena merasa mulas ingin buang hajat. Setelah itu rasa sakit dan panas yang dirasakan sedikit hilang. Pada pagi harinya, beliau yang masih panas badannya bertemu dengan Pak Kiai. "Pak Kiai, saya sakit." Bukannya merasa iba, Pak Kiai hanya tersenyum. Dan anehnya, rasa panas yang beliau rasakan hilang seketika itu. "Pak Kiai, waduh, Mas sampean gendeng Mas." "Kenapa gendeng Yai?" tanya Masduki muda. "Iya, wong bukan penyakit dokter, sampean kok bawa ke dokter?" "Iya, uang sampean habis. Pokoknya kalau sampean kepengen sembuh, sampean tidak boleh pegang kitab apapun," jawab Kiai. Jangankan membaca, menyentuh saja tidak diperbolehkan. Padahal pada saat itu Masduki muda 2 bulan lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. "Kiai, 2 bulan lagi saya ujian, kok nggak boleh pegang buku?" Masduki muda matur kepada Pak Kiai. Seketika itu Pak Kiai menanggapinya dengan marah-marah. "Yang bikin kamu lulus itu gurumu, apa bapakmu, apa mbahmu?" Masduki muda menjawab, "Pada hakikatnya Allah Kiai." "Lah, ya gitu," timpal Pak Kiai. "Lalu bagaimana syariatnya upaya yang dilakukan Kiai?" tanya Masduki muda. "Tiap hari kamu harus baca sholawat yang banyak," jawab Pak Kiai. Masduki muda kembali bertanya, "Banyak itu berapa Kiai?" Pak Kiai pun menjawab, "Ya paling sedikit 1000. Habis baca 1000 sholawat, minta dengan berkat sholawat yang saya baca, saya minta lulus ujian dengan nilai bagus." "Ya sudah,
Mas Duki muda tidak berani pegang kitab maupun buku. Karena memang ingin sembuh. Mendengar cerita Mas Duki muda, paman beliau marah-marah. "Bagaimana kamu ini? Dari Jepara ke sini, kamu kok enggak belajar?" Mas Duki muda tidak berani berkomentar apa-apa, karena beliau menuruti dawuh Kiai untuk tidak menyentuh kitab atau buku. Beliau nurut saja. Menjelang beliau ujian pelajaran bahasa Jerman, bukunya ternyata diganti oleh gurunya dengan buku yang baru. Karena masih dilarang menyentuh buku, maka beliau tetap taat titah Kiai. Setelah ujian, Mas Duki muda dipanggil guru bahasa Jerman. "Pak Guru, kamu Herr?" Mas Duki menjawab. "Berapa nilai saya, Pak?" Pak Guru menjawab, 3. Mas Duki menjawab, "Iya Pak." "Kapan Pak?" Guru menjawab, "Seminggu lagi." Namun setelah seminggu, Mas Duki muda tidak langsung mendatangi guru bahasa Jerman, karena larangan pegang buku belum selesai. Baru setelah selesai, Mas Duki muda mendatangi Pak Guru. Mas Duki berkata, "Pak, saya minta ujian Pak." Guru menjawab, "Ujian apa?" Mas Duki, "Ya, ujian bahasa Jerman Pak." Guru menjawab, "Lah, kamu bodoh apa?" Mas Duki menjawab, "Loh, kenapa Pak?" Pak Guru menjawab, "Nilai 8 kamu minta ujian lagi. Kamu ini minta nilai berapa?" Mas Duki menjawab, "Loh, ya sudah Pak, barangkali bisa nilai 10. Dari nilai angka 3 karena selawat mingkem menjadi angka 8. Setelah itu beliau tidak pernah meninggalkan baca selawat. Itulah satu pengalaman selawat Kiai Haji Mas Duki Mahpud saat muda. Alhamdulillah teman-teman yang beriman, semoga kisah yang singkat Kiai Mas Duki Mahpud menjadi itibak bagi kita semua dan menjadi inspirasi kita semua untuk mengamalkan hajat, untuk mengamalkan selawat. Dengan amalan selawat, semoga hajat kita semua Allah kabulkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.